pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya Nabi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati pengurus beserta jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah subuh, para undangan Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang dimuliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian masih bisa kita pergunakan kehidupan kita ini untuk wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita setelah kita keluar dari masjid kita ini, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo pernah membaca sebuah buku sejarah dakwah. Dalam buku sejarah dakwah itu, apa kata Imam Al-Ghazali, maka manusia itu ada empat macam, atau dibagi kepada empat macam. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu dinamakan dengan al-haya fil haya. Apa artinya al-haya fil haya? Manusia yang hidup dalam hidup. Artinya manusia yang bermanfaat. Sebagaimana hadis kita bacakan tadi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik, baik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya bermasyarakat, di dalam kehidupan dengan orang banyak, dia selalu memberikan manfaat-manfaat. Nah, sebagaimana anak-anak kita tadi, si Randi telah mengabdi di tempat kita. Mungkin tidak asing lagi bagi kita, sudah tahunan lah, 5 tahun lebih mungkin saja mulai dia kuliah. Dia telah memberikan ilmu-ilmu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan beliau termasuk di antara manusia yang bermanfaat. Ya. Nah, ini ilmu yang diberikan itu, mungkin diberikan lagi ilmu itu kepada orang lain. Nah, jadi ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Di mana tinggal, dia itu selalu menyenangkan orang.
dia tidak pernah membuat kerusuhan, dia tidak pernah membuat kekacauan. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu sama dengan batang ubi Peranci. Kalau ubi Peranci sudah dibongkar ubi itu Pak, ya, diambil ubinya tuh batangnya tuh dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, besok buang-buang sampah itu yang biasanya tempat pembakar-bakar, tempat sarok. Begitu dibuang ke sinan, ubinya diambil, dibawa pulang, dibawa ke rumah, dimasuk ke ruang, batang ubi ditinggalkan di situ. Ini kalau biasanya di kampung-kampung, kalau di awak sih tak kemungkinan ada nak ladang-ladang ubi. Sebulan mulai bertunas. 2 bulan rasa jangka panjangnya. 3 bulan panjang lewat. Dirancaknya pucuk Peranci lagi. Ibu minta pucuk Peranci, bu, ambil lah. Dia ambil sesudah tu yuma. Nah, panjang lah, rancak mencau. Oh diambil, ndak habis untuk digulai dia. Patah-patah bahkan bisa untuk menjual. Padahal ini tadi sudah tabungan. Ya. Bahkan ibu-ibu bapak sekalian, karena kita membersihkan ladang tadi, ya mungkin sarok-sarok kita bersihkan, rupanya ubi yang sebelah ke bawah itu sampai ke tanah karena nyodek lalah tu sarok-sarok tadi itu tentang kayu yang ada di sini. Tiba di tanah. Rupanya yang sampai ke bawah tadi itu lah ada ubinya. Dia kadang-kadang nah. Jadi begitu orang yang bermanfaat. Jadi, walaupun ini lah tabung batang ubi tadi itu tetap memberikan manfaat. Artinya apa? Dimanapun ya, manusia-manusia yang beramal, manusia-manusia yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia-manusia yang bermanfaat itu dimanapun dia berada, dia selalu akan memberikan faedah, memberikan manfaat terhadap orang banyak. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita berada di masa jangan kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Ini yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, manusia al-haya fil haya. Ya. Lalu yang kedua, manusia itu kata Imam Al-Ghazali dinamakan dengan manusia al-haya fil maut. Manusia yang hidup tapi mati. Ya, manusia yang hidup tapi mati. Keberadaan manusia itu tidak diinginkan. Ya. Tidak diinginkan. Malah apa? Bikin kacau. Bangun yang padu-adu orang cari orang laki bini bacaka orang mamak kemenakan bacaka orang berkeluarga bacaka orang di kampung. Gara-gara itu apa? Ngadu lah orang segala macam. Ya, itu manusia-manusia yang tidak bermanfaat. Manusia al-haya fil maut, manusia yang hidup tapi mati walaupun hidup Pak, tapi tidak berguna oleh Pak. Ya. Masuk ke ruang lain, masuk apa? Sama dengan bungkuk masuk ke ruang lain tapi tidak masuk eton. Nah, ini kata Rasulullah tadi. Ya. Syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Ya. Manusia yang semacam ini, manusia sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, inilah manusia yang selalu membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi korang wajan menjadi manusia-manusia yang gaduh, betul. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang namanya itu Pak, mungkin sebagai anggota masyarakat segala macam,
Ya, ambo pernah lewat di jalan Puranji itu, ya, masih aktif juga dulu lagi. Kecewa kok ada orang kecelakaan, rame, ya, hanya orang kok rame kok macet. Dicari bapak-bapak dan sini rupanya enggak. Maka pemuda-pemuda tadi kok pak, ya, sebahagian bukan seluruhnya kan. Ada jalan berlubang tuh. Ada orang Karajo rumahnya mintalah bapak gerobak semen tu pak, nyetimbun pak lubang tadi, nyetakan meja di tengah-tengah, minta sumbangan pak. Ya, coba bayangkan pak, di negarinya sendiri kadang-kadang bapak-bapak dan ibu tidak bisa membangun negeri, asal salahnya ditimbun. Ya, aku takkan minta lo sumbangan, Nah, itu makanya dek macet kirunya jalan ketek, ya. Rupanya ada orang tak sumbangan pak. Untuk nagarinya saja tidak bisa membangun, apalagi untuk membangun nagari orang. Inilah kalau istilahnya namanya manusia samad. Itu apa, manusia yang tidak memberikan manfaat itu kepada orang banyak dinamakan dengan manusia sampah masyarakat. Nah, ada gunanya Pak. Ya. Ini yang kedua. Ya, yang kedua namanya manusia al-haya fil maut. Manusia yang hidup tapi manusia itu mati. Manusia itu mati. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali dinamakan dengan manusia itu manusia al-maut fil haya. Manusia al-maut fil haya. Manusia yang mati tapi hidup. Ya, manusia yang mati tapi hidup. Walaupun sudah berpuluh tahun dia mati, telah hancur tulang belulangnya di dalam kubur, tetapi namanya tetap lahir ke permukaan. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angso dua, hancur badan di kandung tanah, budi dan elok di kanaju. Siapa Pak Bu? Sudah jelas Rasulullah SAW. Ya, siapa lagi pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan kita. Pada tanggal 17 Agustus, pada hari-hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, mulai dari presiden, gubernur, kepala dinas, kakanwil dan segala macam sampai Pak Camat, sampai Pak Bupati, wali kota, ketika beliau menjadi pembina upacara, apa kata beliau? Mari kita sejenak tafakur, mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebutkan kemerdekaan. Dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kenapa kita didoakan orang? Ya, karena kita sudah berjasa, karena kita sudah meninggalkan nama baik. Nah ini. Jadi manusia al-haya fil haya itu apabila dia telah mati atau dia telah tiada, kebaikan-kebaikan itu selalu disebut, selalu disebut, selalu dibaca-baca kebaikan-kebaikan. Inilah yang menjadi amal yang tidak akan putus-putus. Lillazina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang beramal soleh itu bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putus. Terakhir yang kelima, yang keempat, manusia itu kata Imam Ghazali dinamakan dengan manusia al-maut fil maut. Al-maut fil maut. Jadi al-maut fil maut itu apa artinya? Manusia yang mati dalam mati, ya. Dan ketika dia hidup, kerajonnya ndak baik, ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi, ya. Dan apabila dia mati, namanya itu hilang,
diumumkan di masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah syanu. Ya, tadi di rumah sakit, mungkin kecelakaan dan segala macam. Kecil orang namandanga, alhamdulillahirabbil alamin. Iku nama ambil patai dan tarwi kecil orang kampung pak. Nama ambil janda boleh berputih patai dan boleh berputih lima orang abi ni ambil. Di situ pak, ikulah orang-orang yang nan selalu maliang dan segala macam. Kalau maliang mati pak boyang. Koruptor korupsi maliang pak. Nyo sumpai orang bakal ambil panahnya mati gitu. Jadi Bapak, kalau kita elok Pak, payu kita Pak, kurang rusuh, kurang bersedih. Tapi kalau kita jahe Bapak-bapak dan Ibu ya, kalau kita payu, kalau kita mati, kadang mati orang. Ambo pernah Pak dari Pariaman, ambo bertugas di Pariaman dulu, naik ambo tokawan. Walaupun tokawan ambo naik Pak, tetap membayar. Agak ambo di pintu. Anak ada di pintu tadi tulisannya, ya, tiada setetes pun air mata keluar atas kepergian orang jahat. Tidak menangis orang deh Pak. Jangankan orang lain, anak keluarganya saja tidak menangis atas kepergiannya. Bapak dan Ibu, termasuk manusia yang bagaimanakah kita dari yang empat tadi? Tanya dan introspeksi diri kita masing-masing. Demikian saja. Banyak maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul